Instagram ada yang ngancem bunuh, ini darahnya udah halal atau yang kayak gitu. Wah kalau ini tinggal ditebas aja nih lehernya kalau udah apa Bunuh aja halal darahnya dan lain sebagainya. Itu kira-kira karena misinterpretasi atau gimana sih, Mbak? eh aku ngeliatnya itu tuh orang jahat dan bodoh dikasih agama jadinya gitu. Memakai Oh, agamanya untuk menjustifikasi kekerasan. keren. Keren, Mbak Mila. Aduh, nggak gampang kayak gitu. Oke. Pembenci aku, haters aku kan kebanyakan karena orang yang nggak suka eh, aku ngomongin Islam atau ngomongin agama tapi nggak berkerudung gitu. Oh, oke. Nah, Orang marah ketika kemudian Al-Quran dibakar. hmm. Tapi tidak marah ketika kemudian ada orang yang tadinya sok suci banget kelihatannya gitu. Terus kemudian korupsi, terus baca subhanallah, bawa tasbih kan di depan hakim. Itu kan justru menginjak-injak nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Orang nggak marah loh. Hmm. Dianggap biasa-biasa aja Ya itu gitu. padahal lebih destruktif. Iya dong. Iya, Iya dong. Karena itu kan sebenarnya output kan. iya. Masyarakat kita masih banyak yang sumbunya terlalu pendek gitu ya. Menurut aku narasi-narasi pendakwah dan ustadz-ustadz itu punya andil sih. Oke, termasuk habaib-habaib. Termasuk habaib-habaib. Mereka sering demonize Kristen, demonize gereja, tetangga-tetangga yang tetangga-tetangga yang non Muslim. Iya, Kan iya. masjid-masjid kedengeran nih ya. Kalau Iya. misalnya ceramah, Iya, iya. Mas Hendra suka dengar nggak sih? Kadang penceramahnya tuh ngomongin soal kafir-kafir gitu. Atau ngutip ayat yang nuansanya permusuhan. Sering banget. Menurut aku yang bertanggung jawab di mental masyarakat itu penceramah dan pendakwah sih. Menurut aku itu progres sih. Progres Ketika ya? orang-orang losing trust ke perhabiban ini kan berarti feodalisme itu mulai terkikis. Karena masyarakat Muslim cenderung punya shared victim mentality gitu, merasanya kayak korban mulu, merasanya kayak ditindas mulu. Padahal kalau konteks Indonesia yang penindas tuh orang Islam, Iya, iya. mayoritas yang penindas tuh. Kenapa bisa begitu? Moralitasnya tuh aku pertanyakan, kayak kenapa kita religius banget tapi korupsi tertinggi, nyampah ya, jorok ya, nggak Iya, tertib, iya, iya. kriminalitas tinggi, terus penegak hukumnya juga korup Nah gitu, itu kan. pemerintah korup gitu. Jadi tapi di sisi lain kita bersikeras kalau orang Indonesia tuh baik-baik, ramah-ramah. Kayaknya baik orang Indonesia tuh cuma sebatas ramah doang deh, cuma di permukaan aja. Sebenarnya ketika dalam hal-hal yang lebih fundamental, yang memberi dampak buruk ke orang lain, kita tuh tidak, moral kita tidak setinggi itu. Gitu. Sebenarnya ketika kita melihat orang rajin sholat tapi kelakuannya busuk, itu ya membuktikan sholat itu tidak ada dampak bagi perilaku seseorang. Sholat ya sholat, perilaku dia perilaku gitu. Kan banyak orang-orang non-muslim yang tidak sholat tapi perilakunya bener gitu. Oke, akhirnya kita jumpa lagi sama Mbak Kumaila Hakimah, teman-teman. Videonya banyak yang dicuri orang, ditonton, dikata-katain gitu ya. Jadi tradisi mengkafirkan, mengsesatkan orang lain, bahkan ada istilah TBC, takhayul bid'ah khurafat. Nah, kayak gitu tuh masih masih rame, masih dipelihara gitu ya Mbak Hakimah ya. Mbak Mila, gimana mensikapi teman-teman yang seperti itu? Dirimu kira-kira gimana gitu? Kalau dimaki-maki sih nggak aku sikapi ya, aku Oh, abaikan. oke. Ya udah. Tapi kalau misalnya dibalas argumen yang valid maksudnya ya, bukan jenis argumen yang ini kan ada dalilnya, padahal itu ada dalilnya, itu nggak aku anggap argumen yang valid. Kalau argumennya valid sih, ya aku perhatikan atau aku respon kalau perlu direspon. Tapi Oke. so far sih kebanyakannya caci maki kosong. Tapi nggak ngefek ya? Sama sekali? Ngefek secara mental itu hampir nggak ada kayaknya. Hampir nggak ada? Aku baik-baik aja. Oh, oke. Kadang-kadang teman-teman atau keluarga aku tuh suka ngecek aku gitu, ini nggak Melo baca ini emang nggak apa-apa gitu, kayak are you okay gitu. Nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa. Oh, Atau waktu pas lagi kemarin kan rame nih soal yang hafal Quran itu, udah gitu sosmed aku di YouTube rame banget, kayak sehari tuh yang ngomongin Kumaila banyak banget video gitu. iya. Ya aku lagi emang nggak lagi merhatiin internet karena
Aku lagi menikmati liburan aja, lagi jalan-jalan, main game gitu. Nah, terus ada yang ngira tuh aku ini takut dan makanya nggak main sosmed gitu. Iya, iya, iya. Padahal ya emang lagi malas-malasan aja, lagi nggak pengen ngecek sosmed. Oke, 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 oke. Jarang loh ya. Tapi wajar sih kalau kemudian keluarga khawatir Jadi gitu kan keluarga ya. atau teman dekat tuh khawatir. Oh, iya, iya. Tapi kan ada juga yang bentuknya ancaman ya, ancaman kayak ancaman itu ada Ada banyak pernah di ancaman itu apa banyak. Nah kalau itu tuh aku agak-agak aku precautionnya paling aku nggak posting sesuatu tuh real time gitu. Misalnya aku Hmm, lagi di restoran mana gitu, terus aku nggak posting itu di hari yang sama gitu atau di span waktu yang sama. oke, oke, oke. Karena nggak tahu juga nih ya pikiranku sih ini kayak pengecut-pengecut yang omong besar, Iya, tapi kan iya, iya, iya. kalau beneran ada risiko celakanya kan konyol ya sih. Heeh, Maksudnya heeh. Sampai diancam kadang-kadang tuh pembunuhan. kalau di Instagram ada yang ngancem bunuh, wah ini darahnya udah halal atau yang kayak gitu. Iya, Wah iya, kalau iya. ini tinggal ditebas aja nih lehernya kalau udah Heeh. apa Sayyidina Umar Mm-mm. pedangnya gemetar melihat wanita ini ingin menebas Mm-mm. leher atau yang Mm-mm. semacam itu tuh Mm-mm. ada. Mm-mm. Kadang-kadang aku pin komennya. Gimana tuh Mbak Mila menanggapi eh kita di Islam harusnya kan tidak seperti itu gitu Mhm. kan ya. Bunuh aja halal darahnya dan lain sebagainya. Itu kira-kira karena misinterpretasi atau gimana sih, Mbak? eh aku ngeliatnya itu tuh orang jahat dan bodoh dikasih agama jadinya gitu. Memakai Oh, agamanya untuk menjustifikasi kekerasan. Aku ada deh ini ya belakangan itu ada yang doxing aku. Jadi nomor HP, alamat, mm-mm. gitu-gitu. Itu ada yang doxing juga. Oh, Jadi mengkhawatirkan, harusnya mengkhawatirkan sih ya. Cuman aku kayaknya nggak terlalu bakat merasa takut. Kayak kewaspadaan aku tuh harus aku rekayasa gitu. iya, 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 Aku iya, iya. harus membuat diri aku waspada secara sadar gitu. Karena kalau nggak aku perhatiin, itu nggak otomatis. Rasa takut, rasa waspada tuh nggak otomatis muncul gitu. Oke. Dan itu juga kenapa mungkin aku juga nggak, apa ya, aku buta terhadap topik-topik sensitif gitu. Kayak yang kata Mm-mm. orang aku bahas hal sensitif, bahas bahas hal sensitif, itu tuh bukan hal sensitif buat aku gitu. Mm-mm. Aku bisa Mm-mm. ngomongin dengan nyaman. Mm-mm. Cuman belakangan seiring berkarya udah cukup lama, jadi aku lebih bisa baca reaksi audiens saja. Tapi berdasarkan data gitu. Aku ngelihat itu sensitif karena berdasarkan feedback aja gitu. Itu kan sebenarnya sama halnya dengan kalau misalnya kita itu berada di sebuah apartemen gitu ya, kita berada di lantai satu, ya rumah yang kita lihat ya segitu aja sih. Tapi Hmm. kalau kita di lantai 20, 25, 40, ya kita melihat perspektif yang luas. Rumah tuh ternyata segini banyaknya gitu. Oh Terus ya. mau berdebat sama yang di lantai satu gimana gitu ya. Hmm. Oh, ya mungkin soal resolusi apa, soal view aja, helikopter view. Oh, itu kenapa kenapa aku baik-baik aja gitu ya. Mm-mm. Mungkin lebih karena aku memisahkan apa yang aku memisahkan mana ide aku dan identitas aku kali ya. Oh, oke, oke, oke. Jadi ketika ide aku diserang ya harusnya ide itu diserang dengan ide Ah, kan. ah, ah, ah. Cuman kan kebanyakan orang menyerang ideku dengan menyerang identitas aku gitu. Misalnya ya ngatain aku jelek, ngatain aku bau deh. Iya, iya, Padahal iya. kan nggak ketemu Iya, ya. nggak ketemu. Ngatain ya paling kayak ngatain jelek, bau. Ngatain misalnya gigi aku kan berjarak gitu Ah, ah, kayak ah, ah. depannya somplak. Ngatain itu atau misalnya ngatain hinaan-hinaan ke perempuan gitu kayak misalnya Iya, iya. lonte yang gitu-gitu. Oh gitu. Eh, nah, kalau misalnya yang aku sampaikan ke publik adalah ideku, terus yang diserang adalah identitasku, ya ideku aman dong, gitu. Dan aku juga tidak membentuk konsep diri aku berdasarkan validasi orang-orang gitu. Maksudnya, misalnya dengan orang ngatain, wah ini betina pelacur itu banyak banget. Di YouTube Iya, banyak iya. banget itu Ah, ah, thumbnailnya ah. pakai kayak betina pelacur telanjangi saja yang gitu-gitu tuh. Itu padahal nuansanya Islami loh kontennya. Iya, 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 iya. Mereka dia buka dengan assalamualaikum, baca Ah, ah, bismillah, ah, ngutip ah, ah, ah. ayat, Oh gitu. tapi ngatain aku dengan cara yang tidak islami gitu. Dan Iya, kayak iya. gitu banyak di YouTube sekarang. Alhamdulillah ya di Ngaji Rosa tuh teman-teman responnya sama Mbak Mila, oh bagus-bagus, love semua gitu ya.
Aduh, teman-teman di Ngaji Roso udah banyak yang aware lah ya. Keren, keren Mbak Mila. Aduh, nggak gampang kayak gitu. Oke, kita masuk gigi dua sekarang. Gigi dua. Di budaya orang Arab itu kan poligami itu kan sudah sesuatu hal yang biasa gitu ya. Bahkan katanya istri satu, dua, tiga, empat gitu. Itu kan ada ayatnya katanya. Tapi kan kadang sebagai seorang istri ketika kemudian sama suaminya itu kan dimanfaatkan. Kadang kan ada yang untuk sekedar nurutin nafsu aja gitu. Nah, itu sebenarnya gimana sih ceritanya kalau dari perspektif seorang Kumaila melihat poligami istri 4 minimal, maksimal ya, itu gimana tuh Mbak? Sebenarnya mungkin spesifiknya di Arab zaman Nabi kali ya. Di Di Arab Arab zaman abad Nabi. ke-7 itu Oke. poligami lazim. Kalau di Arab sekarang kayak jarang banget poligami karena istri-istri mahal. Pernikahan tuh mahal banget. Sampai Oh, bank di Saudi itu nyediain layanan pinjaman nikah kayak KPR rumah gitu. ah, ah, ah. Pinjamannya sampai 10, 20, 30 tahun. Ah, gitu. Saking saking mahalnya menikah gitu karena mahar mahar di sana tuh mahal banget dan mahar itu deal-dealan antara keluarga perempuan dan mempelai pria gitu. Jadi Hmm. keluarga perempuan nggak mau melepas anak perempuannya kecuali maharnya sesuai dengan harga pasar gitu. Memang transaksional banget gitu. Kalau di jadi di Arab sana tuh nggak terlalu lazim menikah karena cinta tuh nggak terlalu lazim. Jadi Menikah biasanya karena cinta nggak lazim. nggak lazim, biasanya dijodohin. Oh, Makanya oke. kadang-kadang agak sepupu jauh itu nikah. Sepupuan, emang masih saudara. Termasuk orang Arab Indonesia juga masih kayak gitu. Hmm. Sepupu jauh nikahnya sama sepupu. Tapi Kalau Tapi bagi orang yang asli pribumi, ya, Priba, Nusantara, oke. gitu ya, terus kemudian meniru konsep itu tanpa kemudian paham hierarkisnya, historinya Hmm. seperti apa dulu, itu gimana, Mbak Mina? Jadi kan emang perempuan itu kayak apa ya? Kalau zaman Nabi itu perempuan masih kayak barang, masih kayak properti. Ha, ha, ha. Dianggap masyarakat kelas 2 gitu. Baru apa ya, perempuan tuh tidak boleh punya harta ya kecuali yang dari bangsawan ya. Kan Mm-mm. kalau orang bilang itu Khadijah kayak ya Khadijah itu anak siapa gitu. Mhm. Nah, tapi cuman perempuan pada umumnya itu ya bukan dianggap manusia utuh kayak laki-laki gitu. Dan memang biasanya perempuan itu mencari suami itu buat penghidupan. Mhm. Nah, makanya suami laki-laki yang powerful secara ekonomi dan status sosial biasanya punya istri banyak. Itu kayak simbol simbol kekuatan. Nah, dulunya Hmm. memang poligami itu tidak dibatasi gitu. Jadi Mhm. istri banyak tuh biasa gitu. Istri itu punya istri banyak sama aja kayak nunjukin kalau punya harta banyak gitu. Oh, gitu ya. Kayak ya itu simbol Ha, kemakmuran. ha, ha, ha. Istri banyak tuh simbol kemakmuran. Mm-mm. Oke. Nah, pas ayat poligami turun, itu tuh sebenarnya tujuannya untuk membatasi. Jadi makanya nikahilah eh, dua, tiga, atau empat, tapi Mhm. kalau nggak bisa adil, satu aja itu lebih baik. Mhm. Nah, setelah ayat itu turun, Mhm. saat itu tuh para sahabat Nabi yang istrinya lebih dari empat tuh pada galau, karena sama Nabi disuruh ceraiin. Cuma Oh, pilih oke. empat di antara istri kamu, sisanya ceraikan. Gitu. Hmm. Jadi terus perempuan juga mulai diperhatikan haknya sebagai manusia, Mhm. mulai boleh dapat warisan meskipun setengah ya. Mhm. Boleh bersaksi di pengadilan meskipun kesaksiannya tuh bernilai separuh dari laki-laki Mhm. gitu. Boleh meminta cerai meskipun harus lewat pengadilan gitu. Oke. Kalau laki-laki kan kalau cerai langsung hukum cerai langsung berlaku. Mhm. Kalau perempuan menceraikan kan nggak bisa, harus melalui hakim, Hmm. harus diputuskan hakim. Ya, 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 ya. Ngomong-ngomong soal Nabi gitu ya. Nabi itu kan punya istri, Hmm. punya anak gitu. Namanya kan rata-rata Siti, 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 Hmm. Siti. Itu kayak orang Jawa deh. Itu mah Siti orang Jawa emang. Oh, Siti itu kependekan Sayyidati, oh nyonya, puan. Sayyidati. Heeh. Oke, oke. Jadi sebenarnya nama-nama istri Nabi nggak ada Sitinya. Itu ya Khadijah, Khadijah aja gitu. Fatimah, Fatimah aja. Aisyah, Aisyah aja. Siti mah tambahan orang Indonesia, tambahan orang Oh, Melayu. Kita yang nambahin Siti. kita yang nambahin. Oh, alah.
Pantesan singkatan dari Sayyidati. Itu juga kita yang Sayyidati nyingkat. gitu ya. Itu ya Indonesia sebenarnya Heeh, situ. heeh, heeh. Sayyidati itu kayak Sayyid yang perempuan gitu ya, keturunan Nabi yang perempuan. Tapi sebenarnya Sayyidati di sini konteksnya lebih ke titel titel penghormatan aja sih, kayak Sayyidina Ali gitu. Oh, oke. Kayak ya kayak gelar Sayyidina kehormatan anu. aja. Said eh, konsep Said Sayyidah Syarif Syarifah sebagai keturunan Nabi kan itu muncul baru belakangan. Hmm, hmm, hmm. Sayyidina Bahar. Udah konsep Habib ya udah runtuh sekarang ya. Oh iya, konsep Habib sekarang udah dikuliti banyak orang. Jadi banyak pasukanku itu yang khusus bikin reaction untuk menguliti Habib. Tapi memang Habib Ba'alawi, kelompok Ba'alawi lah ya, intinya di Indonesia sekarang jadi common enemy. Jadi udah banyak yang tidak percaya gitu ya. Apa yang menyebabkan kemudian trust terhadap habaib yang katanya mereka adalah cucu Nabi. Mereka bilang A1 cucu Nabi. Bahkan bangsa Indonesia ini bisa kena malapetaka jika kemudian tidak memuliakan turunan Nabi Muhammad gitu. Tapi bagi beberapa narasumber ngaji rosok dengan gamblang, dengan tegas menyatakan yang harus dimuliakan itu bukan cucunya, tapi nabinya gitu katanya. Kita nggak ada urusan dengan cucunya gitu. Gimana tuh? Ya, setuju. Sayyidati Kumailah. Setuju aja. Menurut aku itu progres sih. Progres, Ketika ya? orang-orang losing trust ke perhabiban ini kan berarti feodalisme itu mulai terkikis. Oke. Apalagi kalau udah ditunjukin gitu ya. Wah, uang ziarah di makam sekarung, 2 karung, 3 karung dikasihkan. Itu akhirnya kita kan jadi melek. Oh, ini tuh. Selama ini orang yang kita anggap suci gitu ya. Selama ini orang yang diagung-agungkan gitu. Kita masih gampang terjebak oleh casing ya Mbak Umaila ya. Tuh. Kalau udah pakaiannya semuanya serba tertutup, auratnya itu pasti wanita baik-baik. Itu kan juga pembenci aku, haters aku kan kebanyakan karena orang yang nggak suka aku ngomongin Islam atau ngomongin agama tapi nggak berkerudung gitu. Oh, oke. Masalah casing juga. Oke. Iya. Ceramah nggak pakai peci gitu ya. Tapi kan kontradiktif juga, banyak orang yang pakai serban, pakai peci, terus kemudian dia korupsi kan ya. Itu kan juga cuma pakaian gitu ya. Justru itu malah. Abu Jahal zaman Nabi juga pakai sorban, Nah, pakai pakaian Arab. orang marah ketika kemudian Al-Quran dibakar. Tapi tidak marah ketika kemudian ada orang yang tadinya suci banget kelihatannya gitu, terus kemudian korupsi, terus baca subhanallah, bawa tasbih kan di depan hakim, itu kan justru menginjak-injak nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Orang nggak marah loh. Dianggap biasa-biasa aja Ya itu gitu. padahal lebih destruktif. Iya dong. Iya, Iya dong, karena itu kan sebenarnya output kan. iya. Ya, masyarakat kita tidak mampu memilah mana yang urgent, mana yang enggak, mana yang destruktif untuk masyarakat, mana yang enggak. Dan nggak bisa menilai juga mana mana kecerdasan yang cerdas dan mana yang cuma omong kosong. Makanya kan biasanya audiens aku tuh kebagi dua, antara yang menganggap aku adalah orang yang sangat pintar, yang sangat cerdas, atau wah ini pencerah gitu. Tapi ada juga nih, wah ini Kumaila ini bodoh, idiot, goblok itu. Jadi terdikotomi kayak gitu. Jadi terbelah ya, ada faksi pro, faksi kontra gitu ya. Karena kan acuan mereka dalam menilai kecerdasan itu beda. Oke. Makanya di sebagian orang gitu, terutama dia nggak setuju sama aku, akan menganggap aku adalah orang yang sangat bodoh, ngawur, ODGJ gitu. Oh iya, ODGJ juga ya? Iya, banyak orang Dituduh gila, oh ini ODGJ. dari RSJ mana nih? Gitu. Dituduh istrinya Dajjal, diancam mau dibunuh. Dituduh ini misionaris C6. Misionaris. Aduh. Itu kayaknya konspirasi, nggak tahu nih kenapa masyarakat tuh konspiratif banget. Jadi
ada misionaris katanya nih dari komen-komen aku baca, jadi ada misionaris yang dibayar gereja untuk menghancurkan Islam dari dalam. Jadi aku tuh ditaruh pesantren dari kecil, sudah dengan membawa misi untuk menghancurkan Oh, Islam. kalau itu sih aku Itu udah ada. udah apa tuh namanya? Itu udah aku hidup di lingkungan seperti itu udah tahun-tahunan, Mbak Mila. Maksudnya itu emang ada. Jadi gini, aku tuh berada pada sebuah sistem pendidikan Mhm. yang kemudian ketika ada orang karena dia ekstrim kanan luar biasa ya, Oke. kan Islam kan banyak ya Mhm. alirannya Mhm. segala macem gitu ya. Muncul apalagi yang ormas kontemporer hari ini gitu. Dikit-dikit, wah itu jil gitu ya, Mhm. itu ditaruh, itu sengaja disekolahkan untuk belajar untuk merusak Oh, Islam dari dalam. Itu udah jadi iya iya dialektika iya. sehari-hari konsumsinya begitu. Apalagi pas lagi awal-awalnya Ulil Absor Abdallah dan lain Mhm. sebagainya muncul itu, wah itu mah udah jadi makanan saya sehari-hari lihat yang kayak gitu gitu. Jadi kerangka kerangka pikirnya tuh entah kenapa sangat konspiratif gitu. Jadi Mm-mm. kalau ada konspirasi-konspirasi ya karena seru sih. Langsung kemakan kayak kayaknya tuh susah, masyarakat tuh masih susah menerima bahwa apa yang aku sampaikan adalah gagasanku gitu. Pasti mikir ini titipan siapa? Mm-mm, Ini mm-mm, mm-mm. aku Padahal juga nggak pure ngerti. Kumaila ya. Iya, padahal justru aku melepas diri misalnya aku tidak mau membawa alma mater, nama pondok dan segala institusi pendidikan yang melekat sama aku tuh justru aku lepas karena ini ketika aku buat konten atau ketika diwawancara kayak gini, aku menekankan bahwa ini atas nama aku sendiri gitu. Itu juga Hmm. makanya aku pakai nama asli gitu, bukan pakai nama panggung. Iya, iya. Iya, 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 iya. Itulah ya. Masyarakat kita masih banyak yang sumbunya terlalu pendek gitu ya. Mm-mm. Terus tidak tidak bisa nggak tahu kenapa ya Kenapa ya? maksudnya kenapa tidak bisa menerima bahwa apa yang aku sampaikan ya dari aku ya maksudnya dari pengalamanku dan dari pengetahuan aku gitu mikirnya tuh pasti seuzon ini titipan apa gitu kayak mungkin ini kayaknya deh karena masyarakat muslim cenderung punya shared victim mentality gitu merasanya kayak korban mulu merasanya kayak ditindas mulu Hmm. padahal kalau konteks Indonesia yang penindas tuh orang Islam Iya, iya. mayoritas yang penindas tuh. Kenapa bisa begitu? Mungkin ada, mungkin menurut aku narasi-narasi pendakwah dan ustadz-ustadz itu punya andil sih. Oke, termasuk habaib-habaib. Termasuk habaib-habaib, mereka sering demonize Kristen, demonize gereja, tetangga-tetangga yang eh, tetangga-tetangga yang non-muslim. Iya, Kan iya. masjid-masjid kedengeran nih ya, kalau Iya, misalnya ceramah, iya, iya. Mas Hendra suka dengar nggak sih kadang penceramahnya tuh ngomongin soal kafir-kafir gitu, atau ngutip ayat yang nuansanya permusuhan. Sering, 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 sering banget tuh. Menurut aku yang bertanggung jawab di mental masyarakat itu penceramah dan pendakwah sih. Kita rindu ulama-ulama seperti Gus Dur, Hmm. ya kan, MH Ainun Najib, Mhm. terus kemudian Gus Mus, Mhm. gitu ya. Nah, itu yang mudah-mudahan makin ke sini muncul tokoh-tokoh agama yang mampu merangkul semuanya, gitu ya, Mbak Kumaila ya. Ya harapannya begitu ya. Ha, 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 ha. Oke, sekarang ini aku pengen tanya konfirmasi soal mungkin nggak ya masyarakat itu sebenarnya dimanapun berada dia bisa hidup mulia, tahu benar salah tanpa kemudian ada agama, mungkin nggak? Mungkin itu kan terjadi di negara-negara maju yang tingkat kriminalnya rendah. Oke. Itu bukan negara-negara yang religius, bukan negara yang memakai hukum religius di negara mereka. Ha, ha, ha. Dan masyarakatnya kebanyakan udah ninggalin agama. Tapi mereka bisa diatur. Itu loh negara-negara Nordik yang penjaranya sepi, terus penjaranya juga manusiawi. Iya, 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 iya. Rumah-rumah nggak ada yang dipagar tapi nggak ada maling. Anak kecil, anak kecil dibiarin
Iya, Kenapa ini mic-nya nih, mati? ini. Anak kecil dibiarin misalnya tidur siang di taman gitu di dalam stroller, tapi ya nggak ada yang nyulik gitu. Nggak ada Nggak, nyulik. nggak ada penculikan, nggak ada pencurian, nggak ada pemerkosaan. Itu kan ada terjadi. Iya, Dan iya. yang jelas itu bukan di Indonesia. Di kita semuanya dimalingin, apa isian kabel maling, spion hilang, semua hilang. Makanya ini agak-agak kadang-kadang aku suka meragukan kemampuan orang Indonesia dalam mengambil keputusan ya. Moralitasnya tuh aku pertanyakan, kayak kenapa kita religius banget, tapi korupsi tertinggi, nyampah ya, jorok ya, nggak Iya, tertib, iya, iya. kriminalitas tinggi, terus penegak hukumnya juga korup Nah, gitu, itu kan. pemerintah korup gitu. Jadi tapi di sisi lain kita bersikeras kalau orang Indonesia tuh baik-baik, ramah-ramah. Heeh, Kayaknya baik heeh. orang Indonesia tuh cuma sebatas ramah doang deh, cuma di permukaan aja. Sebenarnya ketika dalam hal-hal yang lebih fundamental, yang memberi dampak buruk ke orang lain, kita tuh tidak, moral kita tidak setinggi itu gitu. Kita nggak peduli. Oh, kita juga sebagai netizen kan netizen paling nggak sopan. Betul, betul. Nah itu kan terbukti dari, kalau di ngaji Rosa sih baik-baik ya. Kalau di eh, konten aku, channel aku sempet ada masanya baik-baik, tapi setelah banyak yang motong-motong dan banyak framing sana sini, sekarang tuh lagi sangat riuh gitu. Sangat berisik, banyak komentar-komentar nggak relevan. Tapi akarnya, menurut Mbak Mila, kira-kira akar dari semua itu apa sih sebenarnya gitu? Kita dicap sebagai netizen yang paling apa, attitude-nya paling jelek sedunia misalnya ya. Terus kemudian kita ini mayoritas Muslim, tapi pejabat kita kelakuannya ya seperti itu gitu ya. Gimana Mbak Mila? Akarnya di mana? Gitu? Akarnya di pengetahuan. Pengetahuan. Jadi ketika misalnya kita secara bersama-sama, secara kolektif kita punya pengetahuan yang berasas pada fakta, berasas pada fakta ya, bukan pada mitologi, bukan pada mitos dan tradisi gitu, tapi memang kita punya pengetahuan yang berasas pada fakta. Ketika kita punya pengetahuan itu, kita jadinya akan lebih bisa mengambil keputusan-keputusan yang dengan sengaja mengambil keputusan yang memberikan dampak baik secara nyata. Kalau kita kan selama ini masih suka mengambil keputusan yang dampaknya nggak nyata. Kayak misalnya, oh jangan ini aku ambil acak. Misalnya, jangan itu belum nikah tinggal serumah. Nanti 40 rumah di situ diazab malaikat gitu. Jadi memberikan dampak yang tidak konkret. Atau misalnya ketika lagi ada bencana alam, wah itu karena orang-orang di pulau itu lagi pada mabuk-mabukan gitu. Ketika kita lagi membangun sebab akibat gitu ya dalam menalar sebuah peristiwa, kita tuh masih pakai hal-hal yang sebenarnya nggak bersambungan, dan karena cara berpikir kita masih berantakan secara kolektif, jadi kita nggak bisa ambil keputusan yang memang beneran bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Dan masalahnya kan ke yang kita bagi bersama ini kenaifan dan kebodohan bersama ya. Jadi makanya ngaco lah, pemerintahnya kelakuannya ngaco, warganya ngaco, aparatnya ngaco. Tidak ada yang benar-benar memikirkan secara konkret ketika ada sebuah peristiwa itu akar masalahnya di mana dan solusinya gimana, tapi yang konkret gitu loh. Biasanya kan orang kayak ada masalah apa, solusinya misalnya ya ini aku ambil acak, misalnya solusinya istighosah bersama gitu. Ya udah adain aja istighosah, cuman harus tahu kalau misalnya berdoa bersama itu tidak memberikan dampak konkret pada realitas gitu. Berdoa bersama tidak memberikan dampak konkret pada terhadap sebuah realitas. Kita nggak tahu nanti dampaknya gimana. Karena kan kita nggak bisa ngatur Tuhan. Maksudnya meskipun kita berdoa nih
1 juta orang ngumpul berdoa, Heeh. kita kita nggak tahu Tuhan kita yang Maha Kuasa itu akan mengambil tindakan apa. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir di segmen ini, Mbak Mila. Gimana sih caranya Mbak Mila kalau ngasih saran ke teman-teman untuk menerjemahkan sholat dalam bahasa perbuatan tuh gimana sih? Terjemahkan sholat dalam Iya, bahasa perbuatan. heeh. Aku nggak Jadi, ngerti. jadi maksudnya orang kan kadang sholat gitu ya, satu hari 5 waktu Mm. gitu kan ya. Tapi terkadang ndak balance dengan perilaku, output sholatnya itu nggak tercermin dalam kehidupan. Nah, menurut Mbak Mila, gimana sih orang tuh biar bisa menerjemahkan sebenarnya esensi dari sholat tuh ketika diterjemahkan dalam perbuatan tuh seperti apa gitu? Intinya gitu deh. Sebenarnya ketika kita melihat orang rajin sholat tapi kelakuannya busuk, itu ya membuktikan sholat itu tidak ada dampak bagi perilaku seseorang. Mm, Sholat ya sholat, perilaku dia perilaku gitu. mm, Kan mm, banyak orang-orang non-muslim yang tidak sholat tapi perilakunya bener gitu. mm, mm, Jadi mm. aku sih nggak melihat ada cara, Nggak ada korelasi. nggak ada korelasi, Nggak lebih ada nggak ada korelasi. korelasi. Tapi kalau mau disambung-sambungin, ya susah juga mau disambung-sambungin. Iya, Karena iya, iya. apa yang menjadi tindakan orang gitu. Kenapa orang itu jahat itu kan karena eh either dianya tidak punya kemampuan empati, Mm, 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 ya jadi dia tuh nggak peduli sama perasaan orang mm, lain, mm, 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 mm. atau dia peduli sama dia tahu perasaan orang lain, dia paham perasaan orang lain tapi pengen nyakitin gitu. Iya, iya, iya. Dan itu nggak ada urusannya apakah dia sholat sehari 5 kali atau sholat sunnahnya penuh. Ha, ha, ha. Kan ketika dia sholat ya sholat, ketika dia mengambil keputusan lain ya ya udah gitu. Dan mungkin sholatnya hanya sekedar seperti senam aja gitu ya. Tidak tidak secara esensial bagaimana Mm-mm. kemudian. Kayak cuma buat menggugurkan Iya, kewajiban aja. iya, Orang iya, tuh iya. kita kan sholat, kita kan orang Indonesia ya, Hmm, kita hmm. bukan orang yang secara alami terampil berbahasa Arab. Tapi kan Iya, kita iya. sholat doa-doanya bahasa Arab. Iya, iya. Dan orang-orang kita juga kalau sholat paling nggak paham artinya ya nggak sih. Oke, Tapi sholat-sholat aja gitu. Tapi baca ayatnya, baca ayat dan doa sholat aja. oke. Sebagai bacaan kayak apa ya, kayak rapalan tidak bermakna buat Hmm, yang hmm, sholat. hmm, 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 hmm. Dan kalaupun dia tahu maknanya, belum tentu itu akan termanifestasi ke perilakunya. Oke, oke. Baik, kita break dulu, minum dulu. Ya, oke. Makasih Mbak Mila, Terima kasih Mas teman-teman. Henry. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita semua telah menyimak bagaimana lagi dan apa lagi yang disampaikan oleh Mbak Kumaila yang tentunya memberikan edukasi selalu kepada kita semua tentang pengalaman iman dari seorang Mbak Kumaila. Memang banyak yang eh, kontra dengan setiap pernyataan yang disampaikan oleh Mbak Kumaila, tetapi banyak juga yang pro dengan setiap pernyataannya. Karena itu adalah murni pengalaman pribadi, pengalaman iman dari Mbak Kumaila. Demikianlah, Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua.